ongoing thing. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai jarak garis ya dalam geometri ruang, yaitu kita akan belajar jarak garis ke garis dan garis ke bidang. Bagaimana? Sudah semangat belajarnya? Harus semangat ya. Yuk lanjut kita bahas. Ingat, tapi sebelum kita belajar, kalian harus sudah paham mengenai pelajaran yang lalu, yaitu mengenai konsep geometri ruang, kedudukan titik garis dan bidang, dan juga jarak dalam ruang. Bagi yang belum nonton, bisa ditonton video sebelumnya ya, agar bisa melanjutkan pelajaran selanjutnya. Yuk kita bahas. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai jarak garis ke garis. Nah, definisinya itu jarak antara dua garis sejajar atau bersilangan adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Jadi untuk cara cepat mengingatnya, kalian hanya cukup mengingat carilah jalan terdekat dan pastikan bahwa garis itu tegak lurus. Sudah, itu aja. Yuk kita ke contoh soal biar ngerti. Oke deh, yuk kita bahas contoh mengenai jarak antara garis dengan garis. Nah, coba kita perhatikan di sini soalnya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang AB sama dengan 6 cm. Nah, hitunglah jarak antara. Nah, yang akan kita bahas jarak antara EG dan AC. Itu dulu lah kita selidiki ya. EG di mana di dalam kubus EG? Ini E ke G. Oke, kita hubungkan. Nah, kemudian AC kita hubungkan juga yang di bawah ya, bidang ABCD AC. Oke. Nah, itulah garis sama garisnya. Nah, kita mau hubungkan jarak antara dua garis ini gitu. Bagaimana tadi cara proyeksikannya garis dengan garis? Yaitu carilah garis yang tegak lurus gitu kan. Nah, coba kita perhatikan. Antara AC dengan EG, garis mana yang bisa menghubungkan kedekatan mereka berdua? Ada AC, ada EG, mereka mau bertemu nih. Di garis mana mereka berjumpa? Cari garis yang tegak lurus. Nah, coba perhatikan yang mana. Dia ini AC, ini EG. Biar bertemu di jalan mana mereka? Di jalan A lebih dekat kemana dia? Itu harus kena dengan garis EG. Yang mana titik yang dekatnya? Yang terdekat A ke E atau A ke G? A ke E gitu ya. Lagi, kalau dari titik C kemana dia lebih dekat? C ke G atau C ke E? C ke G. Tegak lurus juga dia kan? Iya, tegak lurus. Nah, berarti jarak EG dan AC itu bisa diwakilkan dengan garis AE dan garis mana lagi tuh? Garis AE bisa, garis CG juga boleh gitu ya. Boleh aja salah satu juga boleh gitu maksudnya. Itu berapa panjangnya? Panjang AB-nya tadi 6 cm kan? Nah, kalau AB 6 cm berarti semua sisinya 6 kan? Nah, berarti AE ini berapa sisinya? 6 juga, CG juga 6 kan? Iya, itu masih dalam satu sisi yang sama. Panjangnya adalah 6 cm. Oke, seperti itu. Nah, lanjutlah kita ke contoh soal nomor 2. AB dan HG. Ini kan yang di bawah, baru HG itu yang di atas. Oke, itu garis-garisnya. Nah, bagaimana caranya kita mau menghubungkannya? Proyeksikan kemana dia? Yang terdekat, ambil salah satu titiknya, yuk. Caranya gitu ya. Baru kita cari yang tegak lurus. Nah, coba titik A. Titik A kita proyeksikan kemana dia lebih dekat yang tegak lurus? Apakah A ke G atau A ke H? Paling dekat adalah A ke H, ya kan? Iya, satu lagi. Boleh mana lagi? Kalau dari titik B lebih dekat ke G gitu ya. Di jarak AB dan HG itu bisa diwakilkan dengan AH dan BG tadi kan. Iya. Nah, yuk. Berapakah jarak AH? Salah satu aja kita ambil ya. A ke H. Nah, itu apa namanya? Diagonal si
sisi. Kemarin kita udah belajar ya. Nah, cara cepatnya aja. Nah, ini AB diketahui 6. Nah, berarti kalau diagonal sisi apa? Cara cepatnya, kalau mau cara lama juga pakai Pitagoras juga boleh ya, karena itu tegak lurus. Nah, berapa? Adalah 6 akar 2, ya kan? Berarti ini hasilnya adalah 6 akar 2 cm. Gitu ya. Ayo kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu jarak AD dan HF. Yuk kita gambarkan. AD yang mana? A ke D, itulah ya. HF yang ini. Nah, coba lihat, kita proyeksikan kemana garis antara keduanya. Coba lihat, ini namanya apa? Sejajarkah, berpotongankah, atau bersilangankah yang pernah kita pelajari gitu kemarin ini. Termasuk garis yang bersilangan. Caranya juga sama, cari yang tegak lurus dengan garisnya. Ambil aja satu titik di suatu garis yang berjumpa di antara mereka berdua. Jadi kita cari jalan biar mereka berdua itu ketemu gitu loh, biar nggak jauh-jauhan. Jalan mana yang kita tempuh? Coba kita lihat AD dan HF, titik mana yang bertemu di garisnya. Coba kita lihat, kalau A berdekatan dengan mana dia dengan garis HF, ada nggak? Nggak ada kan? Jauh dia, A ke F itu jauh. Nah, sedangkan yang D itu bisa berdekatan. Berdekatan dengan mana dia? Berdekatan dengan titik H, kan? Ini dia berdekatan. Iya, berdekatan dan juga dia harus tegak lurus. Itu tegak lurus dia kan? Iya, siku-siku. Kalau kita hubungkan juga ini siku-siku. Jadi, jarak antara AD dengan HF adalah panjang dari DH. Seperti itu ya. Oke, DH. Oke, nggak ada lagi garisnya ya, yang mewakili lagi cuma satu. Oke, DH itu panjangnya berapa? Sama dengan panjang sisi AB, yaitu berapa? 6 cm. Karena kubus ya, mungkin kalau balok bakalan berbeda. Oke, lihat soal juga ya. Ke soal yang keempat, yaitu hitunglah jarak antara GF dan BD. Oke, kita lihat dulu gambarnya. Oke, GF. Kemudian BD itu di bawah ini ya. Oke, apa ini namanya? Garis yang bersilangan juga. Oke, bersilangan. Ayo ketemu di mana dia? Udah langsung bisa ditebak ya. Iya, bisa aja langsung ditebak. Titik mana di mereka berjumpa antara dua garis itu adalah titik B dengan F, ya kan? Ketemu nih. Iya, dan itu tegak lurus ya. Jarak antara GF dan BD itu dikalikan dengan garis BF. Oke, berarti ini sama dengan BF. Nah, BF itu berapa panjangnya? Siswa ibu, ada berapa? Ada 6 cm. Oke, seperti itu ya. Nah, gampang banget kan? Oke, Lanjut deh, yuk kita bahas mengenai jarak garis ke bidang. Definisinya, jarak antara garis dan bidang yang saling sejajar adalah panjang ruas garis yang masing-masing tegak lurus garis dengan bidang tersebut. Nah, jadi maksudnya di sini, ketika nanti ada garis dan bidang, untuk melihat jaraknya, kita cukup melihat yang tegak lurus antara garis dengan bidangnya. Nah, jadi cara cepat mengingatnya adalah cari aja jarak terdekat dan saling tegak lurus. Seperti itu. Yuk kita masuk ke contoh soalnya biar mengerti ya. Cus. Masuk ke contoh soal mengenai jarak antara garis dengan bidang. Nah, di sini udah ada soal, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang AB 6 cm. Nah, hitunglah jarak antara yang pertama ya, kita akan selesaikan. AC dengan EFGH. Nah, yuk sekarang kita telusuri langsung. AC yang mana? A ke C kita hubungkan. FGH yang mana bidangnya? Yang di atas ya. EFGH. Oke, bagaimana kita menentukan jaraknya? Yang tegak lurus dan hubungkanlah titik antara titiknya. Nah, kita hubungkan agar kita ketemu garis mana yang mewakilkan jaraknya. AC dan EFGH ketemu di mana dia? Kalau misalnya yang A
A paling dekat kemana? Ke E kan? Ketemu tuh pada bidangnya kan? Iya. Nah lanjut. C bisa ya. C bisa ketemu di mana? Di G. Udah. Berarti bisa diwakilkan AE sama CG. Berarti Pak AC ke FGH bisa diwakilkan dengan AE CG. Maka panjangnya AE itu adalah kita ambil ya. AE itu kan sama dengan panjang AB ya. Karena kubus sama sisi. Beda halnya dengan balok dan lain sebagainya ya. Oke, berarti ini bisa langsung kita hasilkan yaitu 6 cm. Oke, lanjut. Kita masuk ke contoh nomor 2 yaitu AE dan BDHF. Ini ya AE. Lanjut BDHF. Ya bidangnya. Kita mau menentukan jaraknya. Yang manakah dia? Kata kuncinya itu harus tegak lurus. Kita proyeksikan harus tegak lurus. Terus dan berdekatan dengan titiknya. Oke, yang mana dia? Berdekatan dengan mana dia? AB. Boleh saja AB, tapi tidak itu ya, kurang tepat. Nah, karena ada lagi yang lebih dekat daripada itu, yaitu tengah dari BD. Nah, kenapa gitu? Karena kalau misalnya ini kita ambil garis dari tengah-tengah bidang BDHF, kalau bidang BDHF kita proyeksikan buat garis baru gitu kan, dan ternyata ini kita dapat titik yang baru, misalnya O, itu juga boleh ya. Jadi kita bisa proyeksikan A ke O karena dia lebih dekat ke O gitu ya. Iya, ini yang di atas bisalah kita buat P misalnya. Nah, berarti bisa kita proyeksikan E ke P gitu ya. Nah, berarti jarak AE dengan BDHF itu bisa kita wakilkan dengan AO dan EP. Yaitu apa? Setengah dari AO ini apa? Setengah dari diagonal sisi kan, kalau kita panjangkan A ke C, iya diagonal sisi. Berarti antara AE dengan BDHF bisa kita wakilkan dengan AO ya kan, dan garis apa lagi? EP tadi ya, EP. Panjang AO itu yang mana tuh? Yang setengah dari AC kan? AO itu setengah dari AC karena O itu di tengah-tengah ini. Berarti AO itu sama dengan setengah dari AC. Nah, AC itu berapa nilainya? Diagonal sisi, yaitu A akar 2 kan? A-nya adalah 6 sisinya, berarti 6 setengah dari 6 akar 2. Nah, bisa kita coret kan 6-nya? Coret. Nah, berarti 6 bagi 2 adalah 3. Oke, berarti hasilnya adalah 3 akar 2. Oke, gitu ya caranya ya. AO adalah 3 akar 2. Gitu ya. Oke, seperti itu. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu DE dengan BDHF. DE. Oke, ini ya. Lanjut BDHF. Nah, yang bisa kita proyeksikan, nah itu udah ada ya titik yang bertumpu di satu titik dengan bidangnya, ada ketemu di D. Nah, yang ini aja kita manfaatkan di D. Nah, oke, titik pertama itu di D. D-nya itu kita proyeksikan kemana ya? Nah, caranya kayak tadi, proyeksikan ke BDHF tengah-tengahnya. Oke, ketemu di sini ya. Titik O, ini titik P. Kemana dia yang bisa kita proyeksikan? Nah, nggak mungkin ya kalau D itu ke P, nggak mungkin karena dia masih pada bidang yang sama ya, bukan pada DE. Nah, berarti dia nggak mungkin ke P, berarti dia harus ke O gitu ya, sama dengan DO. Oke, sekarang segitiga yang tegak lurus dari DO itu yang mana? Kita ambil berarti DOH ya. Itu tegak lurusnya segitiganya. Oke, tegak lurus di H-nya. Yuk kita tentukan panjangnya. Yang kita cari kan DO. Inilah yang kita tanya. Nah, DH-nya berapa? DH itu sama panjang sisi dari AB kan, sama sisi yaitu 6. Lanjut HO. Nah, HO ini apa? HO sama dengan setengah dari diagonal sisi HF. Oke, berarti nah Ibu buat di bawah aja ya. Ini HO sama dengan setengah dari HF.
Oke, berapa HF itu? Adalah sisi akar 2, berarti 6 akar 2. Setengahnya berarti berapa? Berarti ini setengah kali 6 akar 2. Nah, bisa kita coret tuh kan? Oke, bisa. 6-nya coret-coret, berarti tinggal 3. 3 akar 2. 3 akar 2. Oke, berarti HO adalah 3 akar 2. 3 akar 2. Nah, kita mau nyari DO-nya. Berarti DO itu sisi apa? Sisi miring kan? Karena siku-siku di H. Nah, segitiga ini siku-siku di mana dia? Di H tadi kan? Nah, berarti DO itu sisi miring. Untuk mencari sisi miring, berarti DO sama dengan akar. Akar dari mana? Penjumlahan dari semuanya kan? Kuadrat penjumlahan dari semuanya. Berarti 6 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat di akar 36 tambah 9 kali 2 18. Kan? Berarti akar berapa tuh? 54. Nah, akar 54 itu sama aja dengan berapa? 9 kali 6 kan? Akar 54 itu sama dengan akar 9 dikali 6. Nah, akar 9 itu ada hasilnya 3. Akar 6-nya udah tinggal sendiri. Berarti hasilnya adalah 3 akar 6. Oke, berarti panjang DO ya, akar 6. Nah, seperti itu deh gambarannya. Bersama Bu Mia, jago matematika. Sekian deh pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.